Shalom, selamat pagi saudara, puji Tuhan. Kemarin kita sama-sama merayakan ibadah Jumat Agung, ya. Kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Ya, besok ingat hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Mari kita datang beribadah di gereja. Kita semakin mendekat kepada Tuhan di waktu-waktu ini. Ya, kita semakin dekat dengannya, maka dia akan juga mendekat kepada kita. Ya saudara, saya ajak kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah penolong kami yang setia. Mulut kami, lidah kami, hati kami condongkan kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, perbaharui hati kami, perbaharui akal budi kami, agar kami hidup semakin serupa dengan Engkau, bertumbuh, mengenal-Mu, mengasihi-Mu, dan melayani-Mu Tuhan. Bapa, ini hidup kami, Engkau pakai menjadi alat-Mu, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah lingkungan. Engkau utus kami Tuhan di mana kami berada. Bapa, berkati hidup kami sepanjang hari ini. Berkati apa yang tangan kami kerjakan. Berkati kesehatan anak-anak-Mu. Berkati sekolah anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, kami berharap kepadamu, Engkaulah sumber kekuatan, sumber berkat, sumber kasih setia damai sejahtera adalah berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam belajar mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, saya bacakan hikmat hari ini, Amsal, tanggal 4 April. Amsal 12 ayat 15-17. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ya, hikmat hari ini mengingatkan kepada kita akan perbedaan antara orang bijaksana dan orang bodoh, ya. Akan orang benar dengan orang yang fasik, yang selalu melakukan tipu daya, ya. Di ayat ke-15 dikatakan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, ya. Jadi kalau orang yang tidak berhikmat, orang yang tidak takut akan Tuhan, sudah pasti tidak berhikmat, sudah pasti tidak berpengetahuan, pasti tidak berakal budi, dan sudah pasti bebal, ya. Makanya dari kebebalan inilah dia selalu menganggap bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan itu adalah benar menurut pandangan dia, ya. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak, ya. Sebaliknya, orang yang berhikmat, orang yang hikmat pasti dia takut akan Tuhan, ya. Karena Tuhanlah sumber hikmat, ya. Jikalau orang yang berhikmat, dia pasti dia pasti mengerti siapa pencipta langit bumi, dia pasti akan mencari dan dia akan mendapatkan, ya. Kemudian dia juga akan karena dia hidup takut akan Tuhan, dia mengerti segala sesuatu datang dari Tuhan, maka dia hidupnya akan terus diperbaharui, dia akan mendengarkan nasihat, maka ia disebut orang yang bijaksana. Belajar dari pengalaman orang lain, maka hidupnya akan tidak perlu tidak perlu jatuh ke lubang yang sama, ya. Yang 16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, ya, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi kadangkala
Orang yang tidak berhemat, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ya, dia tidak sabar akan segala sesuatu. Ketika dia mendengarkan omongan orang, cemoohan orang, ocehan orang, ya, seketika itu dia langsung emosi, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan kemudian dia langsung menyatakan sakit hatinya, menyatakan kemarahannya, menyatakan ketidaksetujuannya, macam-macam saudara. Betul nggak? Nah, itu Alkitab mengingatkan kepada kita, itu ada kategori orang bodoh. Ya, hindari itu saudara. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil. Ya, orang bijak dia selalu mengutamakan kejujuran. Karakternya yang dibangun dari dalam, ya. Itu buahnya yang keluar itu adalah kejujuran. Dia selalu mengatakan kebenaran dan menyatakan apa yang adil dari dalam keluar, ya. Tuhan Yesus selalu mengubahkan kita dari dalam, ya. Di Matius pasal yang Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, ya. Berbunyi demikian, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ya, catat ini saudara, Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, dalam satu kali kesempatan Tuhan Yesus berkata, ya, kamu aja yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Nggak mungkin anakmu minta ikan, kamu memberikan ular. Ya, ininya yang di atasnya ini sebelum ayat 13, 11 dan 12, ya. Atau memberikan kalajengking ketika anak meminta telur, atau memberikan batu ketika ia minta roti. Betul saudara? Nggak mungkin, ya kan? Tapi kita ingat Tuhan Yesus menekankan bahwa ketika kamu meminta kepada Bapamu di surga, maka yang pertama Tuhan berikan adalah Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kenapa Roh Kudus saudara? Karena Roh Kuduslah yang menyingkapkan apa yang mendukakan hati Tuhan di hidup kita, apa yang menghalangi berkat Tuhan yang ada di dalam hidup kita, apa yang menutup berkat Tuhan sehingga kita ini tidak dapat menerima berkat Tuhan. Ya, Dia akan menyingkapkan hal-hal itu, dan kemudian Roh Kudus akan menegur kita, melembutkan hati kita jikalau kita menerima Dia. Ya, tapi kalau kita menolak atau malah mengeraskan hati, maka di kemudian waktu Roh Kudus akan kembali mengingatkan. Ya, tapi kalau kita terus mengeraskan hati kita, maka keterpurukanlah yang akan kita terima di hari-hari yang akan datang. Mari saudara, lembutkan hati kita. Kita undang Roh Kudus hadir, ya. Kita minta penyertaan, kita minta Roh Kudus ubahkan hati kita agar perkenanan Tuhan dan penyertaan Tuhan menyertai dan memberkati langkah hidup kita. Amin saudara, ya. Hidup yang terus diubahkan, hidup yang terus diperbaharui, kemenangan dan demi kemenangan itulah yang akan kita terima saudara. Ayo saudara, mau? Saya ajak saudara, kita terus, saya dorong saudara, ayo minta, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya saudara, mari saja saudara kita nyanyikan satu pujian ini. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
kami selalu mau memuji-muji-Mu Tuhan. Yesus, oh Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, mulut hati kami memuji-Mu Tuhan. Terimalah sembah dan pujian kami, Aba yang ikhlas. Perbaharui hidup kami, perbaharui hati kami hari lepas hari Tuhan. Terus bertumbuh, terus mengenal-Mu Tuhan. Dan kami melangkah maju mengasihi-Mu. Yesus Tuhan, sesungguhnya Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau yang telah terlebih dahulu mengampuni kami, dan Kau menguduskan kami agar kami layak hidup di hadapan-Mu, agar kami layak menyembah-Mu, agar kami layak masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, katakan Hosana. Terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus. Terpujilah Tuhan, Yesus. Ketika kita menyembah Tuhan, tadi muncul satu kalimat di dalam hati saya. Penuhilah bumi dengan puji-pujian, dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Ya, saudara, saya berdoa hidup saudara terus dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus menjadi batu penjuru dan hidupmu dibangun di atasnya. Maka kokohlah hidupmu. Ketika badai datang, maka engkau tetap akan tegak berdiri, ya, tidak akan menjadi goyah.
oleh rupa-rupa angin pengajaran, ya, oleh tekanan, oleh badai. Ya, saudara teruslah menjadi terang, teruslah menjadi garam bagi kemuliaan Tuhan. Aku materaikan bagi saudara hidup yang terus berkelimpahan di dalam Tuhan, Roh Kudus yang akan terus memperbaharui hidupmu, yang akan terus menuntunmu, terus melangkah, terus percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.